masih di mute. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Baik, mata kuliah kita yang kebetulan diberikan kepada saya yaitu Kapita Selekta Ilmu Qiraat. Ya, Kapita Selekta Ilmu Qiraat. Mungkin dulu yang sudah pernah mendapatkan di S1 yang kebetulan di IIQ itu ini bagian daripada rumpun ilmu qiraat. Karena dalam kajian ilmu qiraat itu ada kajian diroyah dan ada kajian riwayah. Diroyah dan riwayah. Kalau kita melihat di dalam modul yang ada, itu pengantar pernah disampaikan ya. Pengantarnya itu sudah disampaikan terlebih dahulu mungkin dalam 1 atau 2 pertemuan. Kemudian dilanjut langsung ke riwayahnya. Nah, untuk itu di pasca sarjana ini pada pertemuan pada semester 1 di IAT itu akan membahas lebih mendalam terkait dengan apa itu rumpun ilmu qiraat ya. Rumpun ilmu qiraat. Ya, kalau saya bacakan deskripsi diantaranya itu rumpun ilmu qiraat di mana yang tercakup di dalamnya gambaran umum tentang ragam bacaan Al-Qur'an. Nah, ragam bacaan Al-Qur'an yang ada itu termasuk asal-usulnya. Ya, perbedaan bacaan itu kan ada sisi karena lughah ya, ada dialeknya, ada lahjahnya. Nah, ini mungkin nanti akan dibahas, dituangkan dalam silabus. Maka latar belakang sebelum Al-Qur'an turun itu bagaimana gambaran kondisi bangsa Arab ya yang ada di sana itu termasuk bahasanya itu seperti apa. Karena kalau kita merujuk salah satu daripada firman Allah bahwa Allah itu mengutus seorang rasul dengan bahasa di mana bahasa itu bahasa yang dimengerti bilisan qaumi yang dimengerti oleh bangsanya. Ya, secara kebetulan Al-Qur'an ini turun di Arab, bahasa masyarakatnya bahasa Arab, dan bagaimana itu ragam dialeknya yang ada di sana itu turut mempengaruhi nanti qiraatnya. Ragam qiraat inilah yang ragam perbedaan inilah yang kemudian juga yang mendorong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan agar Al-Quran itu bisa dibaca dengan ragam bacaan, ya ragam bacaan. Kita, kalau kita merujuk salah satu hadis Nabi, bahwasanya Nabi ketika diturunkan kepadanya ayat Al-Quran, di mana malaikat Jibril membacakan, kemudian Nabi menerima, namun keinginan Nabi bacaan Al-Quran itu atau ayat Al-Quran itu segera bisa tersosialisasi di tengah-tengah umatnya. Namun ada sebagian mengalami kesulitan. Di antara kesulitannya karena umat yang dihadapi Nabi itu memiliki beragam dialek, beragam dialek. Sehingga nanti meminta keringanan kepada Allah melalui malaikat Jibril agar supaya Al-Quran itu dibacakan dengan ya boleh dibaca dengan beberapa ragam bacaan.
Ini kalau ragam bacaannya di situ, nah hanya sab'atu ahruf dikenal dengan sab'atu ahruf. Unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Saya rasa hadis tentang sab'atu ahruf itu cukup banyak sekali. Nah, kita jumpai dalam kitab-kitab sahih ya, kitab-kitab hadis sahih ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hanya saja sab'atu ahruf itu sendiri di kalangan ulama, kalangan pengkaji itu juga berbeda-beda. Nah, itulah yang nanti akan kita pelajari, kita perdalam di dalam mata kuliah Kapita Selekta Ilmu Qiraat. Nah, tentu saja nanti akan gambaran terkait dengan ragam bacaan ini nanti ada hubungannya riwayat. Karena Al-Quran ini kan sampai kepada kita itu adalah melalui riwayat, sanad, melalui transmisi. Nah, transmisi yang sampai kepada kita dan juga seiring dengan perjalanan bacaan Al-Quran itu sendiri, sejarah di mana Al-Quran itu ada, mulai dari sejak awal, ya, dari pertama kali turun, ternyata masih ada juga para sahabat-sahabat ini, kita tahu, memiliki mushaf pribadi, mencatat catatan-catatan pinggirnya, ya, itu ditubuhkan beberapa catatan. Karena apa? Karena mereka punya keinginan, punya kehausan tersendiri terkait dengan pemahaman terhadap kitab suci. Sehingga ketika tidak paham terkait dengan makna suatu lafal, langsung bertanya kepada Nabi, kemudian dijawab oleh Nabi, dan mereka mencatat di pinggirnya, di sampingnya. Maka yang itulah yang nanti mushaf-mushaf para sahabat ini pun juga nanti akan menjadi bahan kajian dalam penghimpunan ragam bacaan terkait dengan kemudian kesahihan suatu qiraat, kemutawatiran suatu qiraat, dan bagaimana terkait dengan bacaan-bacaan yang menjadi tren bagi masing-masing sahabat itu sendiri. Atau yang dikenal akhirnya kajian ini pun juga mengalami perkembangan. Kajian terkait dengan qiraat itu pun mengalami perkembangan seperti penelusuran riwayat-riwayat yang sahih, kemudian menentukan parameter terkait dengan bagaimana cara mengukur kesahihan suatu qiraat, kesahihan suatu bacaan. Oleh karena periwayatan Al-Quran ini adalah melalui dua jalur. Periwayatan secara syafawiyah, secara mulut, dari mulut ke mulut, membaca langsung, berhadapan langsung dari masyayikh, ya, Rasulullah kepada para sahabat, sahabat kepada diturunkan kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'it tabi'in, dan terus kepada generasi-generasi sesudahnya sampai kepada kita. Ini dalam transmisi itu juga nanti akan dikasih bagaimana pentingnya sanad bacaan Al-Quran. Nah, ini tercakup di dalamnya. Tidak sampai di situ saja. Perkembangannya pun juga perkembangan yang tadinya qiraat itu belum menjadi disiplin ilmu, ternyata pada tahun-tahun awal, ya, kira-kira abad 1 mau masuk 2 Hijriah, itu mulai orang berduyun-duyun untuk mengadakan pengkajian, untuk mengaji, untuk mendatangi para masyayikh di beberapa wilayah-wilayah kota metropolitan di mana mushaf Rasem Utsmani itu dikirim. Nah, itulah pusat-pusat yang menjadi pusat-pusat keislaman pada saat itu didatangi. Akhirnya dari situlah lahir beberapa tokoh-tokoh yang kemudian
muncul nama imam-imam qiraatus saba, ya, imam-imam qiraatus saba itu pada abad-abad awal, abad 1 Hijriah, masuk abad 2 Hijriah. Ini yang akhirnya nanti di kemudian hari menjadi tokoh sentral di mana qiraat itu dinisbatkan. Nah, itu setelah perjalanan qiraat ini sampai menjadi disiplin ilmu yang kemudian dikaji karena banyak tokoh-tokoh yang menulis, membukukan karya-karyanya sampai kemudian umat membatasi bacaan mana yang perlu diprioritaskan sebagai salah satu bacaan yang jelas-jelas memiliki riwayat yang sahih. Itu pada abad 4 Hijriah oleh Ibnu Mujahid. Nah, nanti itu sampai kajian-kajian sejarah perjalanannya itu sampai sejauh itu, bahkan nanti munculnya qiraatus saba', qiraat asyrah, kemudian arba'ah asyrah, dan juga muncul beberapa qiraat-qiraat yang ternyata itu nilainya sanadnya itu tidak sahih, tapi masih mendapat kajian, menjadi kajian bagi umat Islam. Nah, ini yang dikenal dengan qiraat syadzah. Nah, ini itu rumpun daripada itu. Kemudian ada kajian dari sisi urgensinya kalau dalam ontologi, ya, ontologi itu ilmu yang berkenaan dengan ragam bacaan Al-Quran. Aksiologinya apa? Nilai guna nanti, ya. Aksiologi bagaimana, kemudian nilai gunanya, ontologinya seperti apa, ya. Nah, itu kegunaan dalam rangka untuk menjaga kemurnian Al-Quran dan juga sebagai salah satu instrumen untuk memahami isi kandungan kitab suci Al-Quran. Maka disitulah kita saksikan dalam beberapa kitab-kitab tafsir itu kita temukan beberapa ragam qiraat, ya, diangkat, dimunculkan dalam ketika para ulama-ulama itu menafsirkan Al-Quran. Qiraatnya ini seperti ini. Misalnya wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arhama. Qira'a Hamzah al-arham wal arhami, ya. Wal arhami. Tasaaluna bihi wal arhama. Innallaha wal arhama. Tasaaluna bihi wal arhama. Tapi Imam Hamzah qira'a Hamzah bil khafdi bi kasril mim. Jadi dengan kasroh. Nah, akhirnya kan dari situ muncul kalau harokatnya kasroh, yang satu bacaannya membaca fathah, itu maknanya bagaimana? Nah, terus bagaimana kajian dari sisi i'rabnya? Nih, para ulama-ulama mengkritisi itu, ya, mengkritisi ragam qiraat itu seperti itu dalam karya tafsirnya. Nah, ini urgensinya seperti itu. Kemudian ada bacaan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Qiraat lain membaca fidyatu ta'ami masakina. Satu dengan redaksi jamak, yang satu dengan redaksi mufrad. Apakah ada implikasinya enggak perbedaan? Jelas kalau miskin itu kan cuma satu orang miskin. Kalau masakin beberapa orang miskin. Nah, nanti akan ada hubungannya. Apakah ada implikasi terhadap hukum enggak? Berarti kalau fidyah itu kalau miskin boleh hanya diserahkan kepada satu orang miskin saja. Kalau masakin boleh diserahkan kepada beberapa orang miskin. Nah, itu beberapa orang miskin. Nah, itu nanti ada implikasi-implikasi hukum, ya, ada implikasi hukum kalau memang ayat itu berkenaan dengan masalah hukum. Kemudian ada terkait dengan masalah teologi mungkin, ya, bisa saja itu kalau Anda menelusuri itu bisa
berhubungan dengan masalah teologi juga. Nah, kalau teologi nanti ada cantolannya apa? Perbedaan antara Asy'ari, perbedaan antara Tazili misalnya seperti itu. Ya, kalau berkenaan dengan beberapa makna atau maksud ayat itu sudah jelas ya. Nanti bisa dikaji dari berbagai segi. Ini deskripsi mata kuliah. Selain daripada itu, nanti juga karena ini adalah hubungannya dengan kajian aksiologi ya, ontologi, aksiologi itu kita periwayatan. Maka perlu kita juga mengkaji sisi ragam bacaan. Tentu ini adalah berbicara mengenai masalah kaidah-kaidah. Ya, kaidah-kaidah bacaan dalam disiplin ilmu qiraat 7 yang merujuknya nanti kepada karya Imam Asy-Syatibi. Nah, untuk itu, karena ini perkuliahan ini perlu kita sebut ya, capaian pembelajaran, CPL-nya apa? Nah, Anda diharapkan mampu menganalisis berbagai kajian pengetahuan yang terdapat di dalamnya. Terdapat di dalam pembahasan mengenai kapita selekta ini. Kemudian mampu mengidentifikasi ragam bacaan dalam kitab-kitab sumber, tentu kitab-kitab qiraat. Dan yang ketiga, mampu menerapkan hasil kajian ke dalam bentuk artikulasi, dalam bentuk pengucapan. Sudah tahu ragam perbedaan bacaan, kemudian diterapkan dalam ayat, dibaca secara berdasarkan imamnya masing-masing atau riwayat, kemudian atau secara jamak ya. Dengan jamak, kalau yang sudah kita lakukan di semester awal S1 itu ya langsung jamak ya, langsung menjamak. Kemudian sub CPMK ya, dari situ nah diharapkannya nanti mampu mendefinisikan tentang ilmu qiraat dan kajian-kajian sejarah serta perkembangan periwayatannya dan serta kegunaannya. Kemudian juga diharapkan mampu mengidentifikasi ragam qiraat yang sahih dan syadzah atau dhaif dari kitab-kitab rujukan. Kemudian mahasiswa mampu menelaah perbedaan bacaan atau qiraat dari sudut kaidah bahasa Arab. Selain daripada itu juga kita diharapkan juga mampu menganalisis perbedaan bacaan dan implikasinya terhadap penafsiran dan hujjah alasan yang digunakan mufassir serta mampu menyimpulkan pendapat yang rojih. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan ragam bacaan ke dalam ayat menurut kaidah masing-masing imam secara fardhi, individual maupun jama'i. Nah, ini jadi sebetulnya di semester ini ya, di semester ini saya sampaikan makanya ada kajian diroyah dan kemudian kajian riwayahnya. Nah, kajian riwayahnya setelah itu nanti diharapkan kita praktikum yang sudah ya, yang sudah itu kita membacanya mulai berurutan secara tahlili, mulai dari surat Al-Fatihah, kemudian dia dilanjut pada surat Al-Baqarah. Ya, pada surat Al-Baqarah. Sebetulnya ini kalau memang langsung praktek membaca itu, itulah menjadi bagian daripada hal yang penting juga. Hal yang penting. Tapi dua-duanya penting. Mengkaji dari beberapa pembahasan ini. Pembahasan yang tadi kita sebut kapita rumpun ilmu dari sisi diroyahnya itu memang penting juga. Nanti diharapkan para peserta itu, mahasiswa, itu melakukan membuat makalah. Maka sistem diskusi kita, sistem perkuliahan maksud kami, sistem perkuliahan kita tatap muka itu nanti diskusi. Kalau nanti ada pembagian topik pembahasan,
jumlahnya 30 itu nggak mungkin ini kalau 30 satu-satu. Maka dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, makalah ini akan dikaji dan yang membuat bertugas itu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Akan kita bagi nanti pembahasan. Selain daripada itu nanti ada setelah diskusi kelompok, sistem kita pemaparan makalah ya. Pemaparan makalah itu berarti seluruh yang bertugas itu harus menyampaikan makalahnya. Nah, jangan sampai ini kalau tugas kelompok itu yang kerja 1-2 orang aja. Padahal anggotanya ada 4 misalnya. Semuanya kerja, ya, semuanya kerja. Jadi semuanya berpresentasi, kemudian semuanya menjelaskan. Nah, itu akan kita nilai. Jadi penilaian kita itu sudah dari situ. Penilaian bagaimana keterampilan Anda menyampaikan makalah Anda ya. Dan bagaimana cara Anda membahas, cara Anda menjawab. Nah, dalam ketika sedang melaksanakan diskusi, itu juga kita akan memberikan penilaian. Jadi penilaian itu langsung itu mungkin setiap pertemuan itu sudah ada penilaian. Jadi begitu. Kita sekarang tidak bisa mengandalkan. Walaupun toh diskusi kelompok, tapi semuanya harus terlibat. Maka untuk mengetahui itu bagaimana cara Anda nanti harus aktif semuanya. Bagaimana cara Anda mempresentasikan dan kemudian bagaimana Anda menjawab, cara menjawabnya. Nah, itu sudah ada form untuk penilaian. Sekarang agak digit ya, agak digit dalam penilaian ini ketika kita melaksanakan kuliah. Kan baru saja kita mendapatkan pelatihan agar supaya menghasilkan lulusannya itu betul-betul memahami ya, memahami disiplin ilmu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, itu makanya ada tugas diskusi, kemudian ada mandiri. Yang mandiri ini pula juga ketika diskusi nanti, apakah Anda aktif atau tidak, itu juga mendapatkan penilaian itu. Jadi individual itu kalau diskusi seperti itu. Anda aktif enggak di kelas itu. Nah, ini ya, baik diskusi kelompok maupun diskusi ya dalam presentasi nanti seperti apa. Itu kita akan nilai juga. Dan bagaimana kita juga enggak akan menyia-nyiakan bahwa tulisan Anda itu sudah sedemikian bagus itu ya. Itu akan kita nilai. Tidak hanya sekedar penyampaian saja, tapi bagaimana cara presentasi Anda. Jadi ada tulisan, ada makalah. Makanya makalah itu juga harus menyesuaikan dengan diharapkan itu sudah mengacu kepada buku pedoman penulisan. Bagaimana cara mengutip, bagaimana cara mengambil referensi. Kalau hadis yang ambillah dari ya, kalau referensi berarti kalau hadis itu harus mengambil dari kitab sumber. Saya selalu menekankan kepada mahasiswa, baik itu apakah yang menulis makalah maupun tesis, itu kalau mengambil hadis jangan mengutip kitab turunan, langsung kitab sumbernya. Apalagi kita mengutip dari buku ya, buku turunan. Jangan mengutip langsung dari sumbernya. Sehingga keakuratan itu akan kelihatan. Bahwa saja Anda ahli dalam bidang itu juga itu kan. Kepintaran juga kan itu mengutip-ngutip segala. Nah, ini tulisan bahasanya
Kemudian presentasi itu PPT ya. Pakai PPT-nya bagaimana, yang bermain-main bisa pinter membuat PPT yang bagus ya silakan itu. Kalau saya ini kan generasi all ini ya udah tegap-tegap saja, tegap-tegap saja. Kalau yang Anda bagi yang pinter itu mau bikin animasi silahkan. Nah ini ternyata kita nggak sedikit yang kita berikan penilaian itu. Semua ya, semua. Sehingga tidak ada satupun kalau katanya apa pelatih itu, pelatih kemarin, nggak ada sedikit pun yang terlewatkan. Ibaratnya kita ini dosen itu harus seperti malaikat raqib dan atid. Sekecil apapun harus dinilai, harus digit sekali. Maka kita tidak akan menyia-nyiakan apapun yang Anda lakukan. Ya. Kita hargai semuanya. Kemudian, karena ini berkenaan dengan riwayah tadi juga, maka ada praktikum. Praktikum itu membaca. Nanti kalau sudah selesai, gitu ya, apakah nanti prakteknya ini apakah bersamaan? Kalau melihat waktu, ya, melihat waktu diskusi misalnya masih ada kesempatan bisa kita menyinggung langsung kepada bagian-bagian kaidah, ya, kaidah bacaan. Nah ini kira-kira itu untuk perkuliahan dan juga penilaian, kehadiran juga, keaktifan, tugas kelompok, penentuan tugas mandiri, pemenuhan tugas mandiri, ujian akhir semester. Nah, kalau dulu-dulu itu kita menilai paling besar ujian akhir semester, ternyata itu sebetulnya tidak. Karena kadang-kadang akhir semester itu sudah persiapannya sangat matang sekali. Mungkin ini bisa saja hanya berapa persennya dari keaktifan yang lain ini. Keaktifan ketika kita berdiskusi, kemudian pemenuhan tugas kelompok, dan lain-lain sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi. Nah itu ya. Untuk materi silabus ini coba saya tutup dulu. Kalau silabus ini saya bisa nge-share di sini enggak ini? Enggak tahu nih. Oh bisa ya, ternyata bentuknya seperti ini bisa. Nah ini materinya, materi yang akan kita berikan. Nanti silabus ini saya kirim. Tujuan bla bla bla. Untuk format ini belum saya ganti nih, format penilaian. Ini jadi materi perkuliahan, kelihatan besar nggak ini? Kurang besar. Kelihatan Ibu. Kelihatan, oke. Nah, ini saya pindah dulu. Pertama, sejarah bangsa Arab, eksistensi, kulturnya. Kenapa kita bahas-bahas masalah itu? Ya, ini kan latar belakang. Ini bahasa geografi tanah Arab itu seperti apa? Asal-usulnya, ya, bangsa Arab, ada yang ternyata rumpun bangsa Arab itu ada yang Baidah, kemudian ada yang Baqiyah, ya Baqiyah, Al-Aribah, dan Muta'arribah atau Musta'ribah. Nah, kultur masyarakat Arab itu bagaimana pada saat itu? Nah, sebelum Islam datang, kemajuan seni, sastra, ta'assub qabailnya, agamanya, dan lain sebagainya. Itu kultur bangsa Arab pada masa itu memang bangsa yang wilayahnya sangat tandus. Tapi ternyata sekarang udah nggak tandus lagi ya. Karena udah banyak banjir, ada hujan,
sudah ada rumput-rumput yang hidup, ya, rumput yang banyak. Kalau dulu kan, kalau kita lihat sejarahnya Nabi Ibrahim itu bagaimana itu Nabi Ibrahim biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram itu memang betul-betul tandus sekali. Maka bangsa Arab karena kondisi wilayahnya yang tidak bisa ditanamin, ya, tidak bisa ditanamin tanaman-tanaman, mereka hidup berpindah-pindah. Itulah watak daripada bangsa atau masyarakat yang memang wilayahnya itu tidak menjanjikan apa banyaknya tanaman, tidak subur, sehingga mereka untuk mencari penghidupan harus pindah-pindah. Maka digambarkan juga mereka mata pencahariannya itu ternyata berdagang. Ternyata berdagang, khususnya yang ada di Mekah, ya. Yang ada di Mekah, mereka berdagang rihlata syita'i wassaif, gambaran yang ada di sana seperti itu. Nah, ini Anda mengelaborasilah kira-kira terkait dengan sejarah-sejarah seperti ini. Kemudian kabilah Arab dan dialeknya. Setelah itu bagaimana dialeknya? Kalau tadi bangsa Arab ini ada bangsa yang aribah dan muta'arribah. Jadi bukan asli Arab, pendatang itu ya. Pendatang mereka. Karena pendatang maka bahasanya pun juga banyak terdapat bahasa yang serapan-serapan juga. Karena bahasa bahasa serapan-serapan inilah kemudian sebelum Al-Qur'an turun, ya, sebelum Al-Qur'an turun ini karena rumpun masyarakatnya itu datang dari berbagai macam-macam, ya, maka bahasa pun nanti lughatul Quran itu kalau lihat di karya-karya tulisan-tulisan terkait dengan lughatul Quran itu ada yang mendeteksi beberapa ini bahasa, tidak semuanya itu asli Arab. Nah, wilayah mana saja. Tapi nanti harus tahu wilayahnya Arab itu mencakup mana. Yaman itu termasuk atau enggak? Karena ada bahasa Yaman, ada bahasa Uzel, bahasa Kinana, ada bahasa mana lagi? Ya. Quraisy yang paling besar itu kan masyarakatnya, yang paling besar baninya, dialeknya. Pembagian kabilah Arab, ada kabilah-kabilah Hadori. Hadori, ada Quraisy, dan ada kabilah Badawiyah, pedalaman. Nah, Badawiyah ini pedalaman. Itu pedalaman seperti suku Tamim, suku As'ad. Tentu saja adanya perbedaan ini memiliki karakter masing-masing. Perbedaan antara lughah dan lahjah seperti apa? Ciri khas dialek kabilah Hadoriyah dan Badawiyah seperti apa ciri khasnya? Nah, yang Hadoriyah ini biasanya dalam pengucapan Hamzah, huruf Hamzah itu biasanya jelas. Sedangkan Badawiyah ini biasanya dalam pengucapan huruf Hamzah itu kadang-kadang kurang jelas. Makanya ada bacaan tasil. Zarutahum misalnya itu ya. Kemudian yuk minun. Nah, minun. Kemudian ada ciri khasnya ini. Ciri khas lainnya ada yang cara pengucapan huruf itu disingkat-singkat. Sehingga apa? Sehingga ada bacaan idgham. Ya'lam ma yusirruna. Enggak perlu ya'lamu ma. Ini juga mendapatkan perhatian. Maka ada kasihan para peneliti dari sisi itu. Maka dengan dialek itulah itu maka ada imalah, ada idgham, ada melemahkan bunyi hamzah dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke qiraat pada masa Nabi, sahabat dan tabi'in. Ini sudah mulai sejarahnya ya. Bagaimana turunnya Al-Qur'an dengan sab'atu ahruf dan selanjutnya bagaimana takhrij terkait dengan
hadis sab'atu ahruf, pendapat para ulama tentang ahrufus sab'ah, karena banyak pendapatnya, mana pendapat yang paling rojih. Kemudian hikmah diturunkannya Al-Quran dengan ahrufus sab'ah, dengan sab'atu ahruf. Nah, kemudian apakah ahruf as-sab'ah masih eksis hingga saat ini? Ini di antara poin-poin yang Anda nanti akan paparkan dalam makalah. Kemudian cara Nabi mengajarkan Al-Quran seperti apa? Dan sahabat yang ahli Al-Qiraat itu siapa saja? Maka setelah generasi pertama, kemudian dilanjutkan generasi kedua, yaitu para sahabat. Siapa saja tokoh yang ahli. Kemudian dari sahabat itu lahir para generasi berikutnya, yaitu masa tabi'in. Penyebaran ilmu qiraat pada masa tabi'in seperti apa. Hingga kemudian masa pentadwinan ilmu qiraat. Mulai dari masih embrio tadi ya. Embrio kemudian terus mengalami perkembangan hingga kemudian muncul menjadi disiplin ilmu. Sebuah ilmu, sebuah pengetahuan kemudian menjadi salah satu disiplin ilmu itu karena banyaknya orang yang melakukan kajian, ditambah lagi banyaknya orang-orang yang menulis literatur-literatur terkait dengan objek yang dikaji, termasuk diantaranya ilmu qiraat. Maka ada Rosem, ya, itu kan juga ada tokoh yang meneliti, ya seperti Abu Amr Ad-Dani, sehingga lahirlah Rosem itu menjadi salah satu disiplin ilmu. Aliran Abu Amr atau Daud. Kemudian ilmu qiraat pada masa Ibnu Mujahid ini sudah generasi abad 4. Sampai Abu Amr Ad-Dani generasi kelima. Bagaimana sejarah hidup Ibnu Mujahid dan Abu Amr Ad-Dani serta kondisi politik, sosial, dan keilmuan pada masanya. Ya, tokoh Ibnu Mujahid ya sebagai salah satu tokoh yang kemudian mempopulerkan istilah qiraatus sab'a. Ini biar saya nggak monoton, nanti kalau Anda nggak paham langsung saja bisa interupsi, mau tanya atau bagaimana, ya, atau saya terus menerus baru sampai selesai Anda bertanya. Silahkan, kalau di tengah-tengah jalan Anda nggak paham, perlu ditanyakan, silahkan. Nah, ini karena Ibnu Mujahid, saya teruskan, Abu Amr Ad-Dani ini mempunyai karya Ibnu Mujahid itu Kitabus Sab'ah. Sedangkan Ad-Dani At-Taisir. Karakteristiknya kitab tersebut masing-masing seperti apa. Nah ini Anda mengkaji ilmu qiraat itu, maka perlu tahu itu. Perlu tahu seperti apa sih kitabnya. Nah, itu kan yang menjadi rujukan utama dalam kajian ilmu qiraat. Kayak apa kitabnya? Nah, setelah Abu Amr muncul Imam Syatibi, generasi berikutnya. Imam Syatibi, setelah Imam Syatibi, Imam Ibnu Jazari. Ini saya mengambil hanya beberapa saja, tapi silahkan nanti kalau dalam perjalanan penelusuran sejarah ini, Anda mengambil selain yang tersebut di sini, selain yang ada di sini, ya, selain yang dimasukkan di sini, masih banyak itu karya-karya, banyak tokoh-tokoh seperti Abu Ja'far Ibnu Badish itu juga menulis yang kitabnya itu Al-Iqna fil Qiraat As-Saba', Al-Kafi, ya, terus At-Tabsirah dan lain sebagainya. Itu Anda silahkan. Ini hanya sebagai salah satu tokoh yang tokoh ini banyak berjasa di mana ilmunya atau karyanya ini memang inspirasi semua dan kitabnya ini menjadi rujukan. Ya. Sebenarnya banyak ini.
Kemudian tradisi sanad dalam ilmu qiraat seperti apa? Urgensi sanad dalam ilmu qiraat, perbedaan sanad dalam qiraat asyrah. Nah, ini ternyata ada istilah asyrah sughra dan ada asyrah kubra. Bedanya itu seperti apa sih? Anda silakan. Nah, konsekuensinya kalau perbedaan bagaimana? Secara garis besarnya, gambarannya, asyrah itu adalah bacaan Al-Quran atau qiraat yang kemudian dipopulerkan oleh Ibnu Jazari. Ibnu Jazari ini melakukan penelusuran lagi setelah Ibnu Mujahid hanya mengangkat tujuh imam yang dikenal dengan qiraatus sab'a. Kemudian sebetulnya tokoh-tokoh yang diangkat 3 dari 10 itu, 3 dari 10 ya, itu sesungguhnya sudah ada. Hidupnya itu sudah sezaman dengan yang 7 itu. Tetapi qiraatnya ini belum dipopulerkan. Akhirnya kemudian Ibnu Jazari ini melakukan penelusuran juga qiraat tersebut. Bacaan tersebut sanadnya mutawatir atau tidak. Ternyata sanadnya mutawatir, akhirnya diangkatlah menjadi asyroh itu tadi ya, 10. Yang mana karya itu dijelaskan, dirangkum dalam An-Nashr fil Qiraat Al-Ashr. Nah, beliau Ibnu Jazari langsung itu pertama, An-Nashr itu mencakup Asyrah Kubro. Apa bedanya dengan Sugro? Nah, itu nanti dikaji. Sugro itu kecil. Kalau Sugro berarti nanti mulai imam, kemudian perawi, sama 2 ya, perawi. Masing-masing imam ini 2. Kemudian di bawah imam ini, torik. Toriknya ini ada 1. Kalau Sugro itu hanya 1 bawah. Sedangkan kubro ini torek dari masing-masing perawi itu 2. Sehingga sangat dimungkinkan antara 2 torek ini bacaannya berbeda. Itu loh. Bacaan antara torek ini yaitu orang yang meriwayatkan qiraat dari perawi ini. 2 ini memiliki bacaan yang berbeda. Maka itulah yang disebut dengan asyrah kubro. Ya, kita kenal misalnya saja Hafiz ya. Hafiz ini kan perawinya Imam siapa? Hafiz ini perawinya siapa? Imam Asim. Perawinya Imam Asim. Perawinya Imam Asim. Ini kalau kubro ini ada toriknya, torik Ubaid bin Sabah ya. Ubaid bin Sabah. Ada torik Alfil itu ya, Alfil. Nah, ini 2 ini berbeda. Yang Ubaid bin Sabah ini yang dipilih oleh Asy-Syatibi. Yang satunya lagi itu sampai ke Ibnu Jazari. Ibnu Jazari 2-duanya. Ini perbedaannya di mana perbedaannya? Perbedaannya kalau yang Ubaid bin Sabah sampai Syatibi itu pada mad munfasil ya, contohnya mad munfasil itu membaca dengan tawassut, sedangkan yang kemudian muaranya terakhir di Ibnu Jazari itu membaca mad munfasilnya dengan qasar. Makanya kita pernah mendengarkan bacaan imam ya, atau orang yang membaca mad munfasilnya itu qasar, itu berarti riwayatnya bukan riwayat Syatibi, riwayat Thaibatun Nashr. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Misalnya qasar. Kalau Syatibi tawassut. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Nah, seperti itu ya. Terus, oke, ini gambarannya. Sepintas tentang perbedaan sughro dan kubro.
Kemudian biografi Imam Qiraatus Saba. Asyroh berikut perawinya. Nah, ini bisa Anda lihat kenapa? Kenapa kok nama-nama tersebut sangat populer sekali. Itu dalam bait Syatibiyah, ya, Hirzul Amani wa Wajhut Tahanni. Di dalam baitnya itu dijelaskan Budurus Sab'atin, ya, sebutannya itu. Karena apa? Wah, penilaiannya itu kriterianya sudah luar biasa. Berbagai macam tokoh, ya. Tidak hanya sekedar memilih itu saja, tidak. Seolah-olah mereka itu hidup di antara ragam banyak sekali bintang-bintang, ya. Ya, pada saat itu kan pada saat ilmu qiraat itu sedang marak-maraknya itu kan banyak tokoh-tokoh yang lahir pada saat itu. Nah, beliau-beliau itu hidup di antara sekian banyak ibaratnya bintang-bintang, ya. Ya, bintang yang paling cemerlang itu. Itulah tokoh itu. Nama imam-imam tersebut. Ya, itu ya. Baik. Nomor 8. Nah, urgensi ilmu qiraat dalam menafsirkan Al-Quran. Bagaimana itu urgensinya? Ada yang menafsirkan qiraat dengan qiraat mutawatir. Kemudian menafsirkan qiraat Al-Quran dengan qiraat syadzah. Bagaimana? Tentu saja implikasinya seperti apa dan bagaimana pandangan para mufassir. Kalau untuk itu harus tahu bagaimana pendapat para mufassir. Nah, itu ya. Adapun yang poin ke-9, ini kita bicara mengenai kaidah usuliyah dan farsul huruf. Untuk itu, yang ini saya rasa perlu enggak itu Anda membahas. Kalau kaidah umum, kaidah usul ini, apakah ada yang mau membahas? Bisa menjelaskan? Kalau nomor 9 ada, tapi poin-poinnya saja saya berharapkan tidak membahas dalam satu pertemuan, tapi nanti bisa mengambil bagian yang pokok saja, gambaran terkait dengan kaidah usuliyahnya seperti apa, farsul hurufnya seperti apa, dan nanti mengambil bagian dari beberapa kaidah dan farsul huruf yang ada. Kemudian diterapkan dalam bacaan. Saya rasa itu, karena ini pertemuan kita banyak, ya. Maka ini ada tatbiknya, ada tatbik bacaan. Tatbik bacaan. Itu langsung membaca dengan tadi tahlili tadi, ya, secara tahlili. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Ini sebagai salah satu gambaran. Nanti akan kami kirim melalui siapa? Aziza. Kalau Iya, Bu, barang boleh. ada yang mau bertanya, ini silakan. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ibu, mohon maaf mau tanya perihal teknis nanti kan presentasi itu per kelompok ya. Nanti pembagian kelompoknya bagaimana, Bu? Dari Ibu atau Mohon ketua kelompoknya, ketua ya, ketua kelasnya yang membagi, ya. Oke, Bu, siap. Siap ya, Nur Azizah, ya. Iya, Bu, insya Allah. Minta tolong itu pertama. Nanti untuk berikutnya kita praktek. Ya seperti itu, kita berharap nanti presentasi
kemudian ada semacam mana kelompok kedua itu supaya hidup ya, supaya hidup. Harus siap juga kelompok kedua misalnya. Kelompok kedua yang tidak sedang presentasi itu membahas sebagai pembahas lah ibaratnya pembahas. Pembahas itu ya nanti menambahkan membahas yang kira-kira belum dijelaskan oleh kelompok pertama tadi. Nah, itu menambahkan atau dari situ bisa memberikan sanggahan supaya nanti semuanya siap. Semuanya siap. Jadi ada sebagai yang menyampaikan makalah, kemudian ada juga yang membahas itu tadi. Ya, ada lagi. Maaf Bu, Ya, baik. mau tanya ini Bu, sedikit Ya, terkait yang dipaparkan tadi, bahwa Ibnu Mujahid, kalau bisa dibahasakan, mengukuhkan kiroah ada sab'ah ya. Lalu kemudian sampai di Ibnu Jazari menjadi 10. Nah, kira-kira kenapa kok apa yang 3 ini waktu zaman Ibnu Mujahid itu apa analisa beliau kenapa kok nggak dimasukkan sehingga sejak awal Ibnu Mujahid mengukuhkannya sebagai qiraah asra gitu. Terus apakah level kekuatan qiraah yang 3 ini yang ditambahkan menjadi asra ini sama dengan yang sab'ah itu? Atau ada perbedaan dari sisi kekuatan keabsahannya atau kekuatan sanadnya? Mungkin kira-kira itu. oh ya Terima baik. kasih. Pada saat itu qiraat berkembang ya, pada masanya Ibnu Mujahid qiraat berkembang begitu pesat. Kemudian seiring dengan perkembangan itu minat umat ya, minat masyarakat atau umat Islam itu mulai menurun dalam mengkaji qiraat. Akhirnya Ibnu Mujahid melakukan penelusuran dengan mencari jejak di mana mushaf Utsmani itu dikirim. Mushaf Utsmani dikirim ke berbagai wilayah. Kan ada di Makkah, ada di Madinah, kemudian di Basrah, di Syam, di Kufah. Menelusuri semuanya itu sambil melakukan penelitian. Penelitiannya siapa tokoh yang terkemuka yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Nah, sesungguhnya beliau-beliau itu yang belum diangkat itu sudah masyhur juga. Tapi rupanya penilaian yang dilakukan Ibnu Mujahid itu mencari bacaan yang paling ulama yang paling berpengaruh sekali. Misalnya di Madinah, Imam Nafi. Imam Nafi itu ditimbang-timbang. Sebetulnya Abu Ja'far juga. Abu Ja'far itu sama. Bahkan Abu Ja'far ini gurunya Imam Nafi. Sebetulnya. Misalnya itu. Nah, ternyata banyak penilaian tokoh-tokoh pada saat itu yang mengangkat nama Imam Nafi. Ya, tentu saja penilaian ini karena kezuhudannya, karena kealimannya, kedobitnya, keadalahannya, bahkan penilaian waroknya juga. Bukan berarti yang lain itu tidak warok, tidak. Tapi banyak tokoh yang memberikan penilaian lebih pada beliau-beliau tersebut. Begitu juga ke Basrah, ada Ya'qub Al-Hadrami. Ya'qub Al-Hadrami. Ya memang dalam salah satu sejarah itu pernah tadinya Ya'qub Al-Hadrami mau dimasukkan, tapi setelah
pergi ke Kufah, itu, ternyata setelah ditimbang-timbang Al-Kisai ini lebih kuat. Akhirnya namanya Yakub ini apa bahasa kasarnya itu tidak dimasukkan ya, tidak dimasukkan. Jadi tahu sebetulnya ingin bagaimana ini melestarikan yang mungkin ada mengkaji dalam apa ulumul Quran, mengkaji ulumul Quran, rasem atau mushaf Utsman itu yang dikirim ke wilayah itu ada berapa itu. Sebetulnya ingin menyelamatkan itu di antaranya seperti itu. Kemudian ya secara kebetulan sab'ah ini ya, kok jumlahnya kok 7 ya, jumlahnya 7. Ternyata kata sab'un itu kata yang sangat ideal ya. Langit 7, bumi juga sama. Kemudian amal dilipat gandakan kama tali habatin ambatat sab'a sanabil. Sama itu ya. Sab'un ini. Itulah yang jadikan ukuran. Maka ketika Ibnu Mujahid memproklamirkan nama qiraat yang perlu dilestarikan ya sab'ah itu juga spontan pada saat itu masyarakat awam itu beranggapan oh yang dimaksud sab'atu ahruf itu qiraat 7. Nah, ini yang orang awam yang nggak paham ini kemudian dikiranya yang dimaksud sab'atu ahruf itu ya qiraat 7, padahal tidak begitu. Ya, dijelaskan enggak yang dimaksud bukan itu. Tapi memang sebagian ulama memberikan penilaian bahwa al-qiraatus sab'ah laisa fihi atharun wala sunnatun. Qiraat sab'ah itu menentukan bacaan yang paling benar adalah qiraat 7 itu enggak ada dasarnya, enggak ada hadisnya. Itu loh, enggak ada hadisnya. Wa inna ma fihi jama'u ba'dul mutaakhirin. Tapi itu adalah hasil upaya yang dilakukan oleh ulama-ulama mutaakhirin. Fantasyara, kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh lainnya. Seperti ijma' begitu. Karena posisinya Ibnu Mujahid pada saat itu adalah qadhi, punya posisi tinggi dalam penetapan ini. Maka bagaimanapun juga seorang pejabat ketika menetapkan adanya punya pandangan seperti itu diterima kebanyakan, sungguh pun masih juga ada sebagian tokoh yang tidak setuju ya. Laisa fihi atharun wala sunnah wa innama jam'u ba'dil mutaakhirin fantasyara wa auhama. Nah, orang-orang dikira la tazidu ziyadah an dzalik. Tidak boleh nambah dari itu. Yang mutawatir itu hanya 7 saja. Tidak begitu. Jadi masih ada ya, masih ada. Itu jadi apa? Ya semacam apa ya? Ibnu Mujahid pengen mendeklarasikan 7 aja. Nah, itu. 7 saja. Makanya selanjutnya itu masih tetap terus itu qiraat itu. Qiraat selain yang 7, bahkan 10. Maka bahkan 14 itu juga masih ada. Hanya saja Ibnu Mujahid pada saat itu memberikan sanksi hukuman kepada siapa saja yang membaca Al-Quran yang menggunakan qiraat syadzah, ya, qiraat di luar yang mutawatir. Dia memberikan ancaman hukuman itu. Bahkan ulama-ulama atau fuqaha pada saat itu sudah menetapkan kalau membaca Al-Quran dengan qiraat yang tidak mutawatir, tidak sahih, maka tidak sah sholatnya. Ya, ketetapan ini disertai dengan ancaman juga ya. Ya maka Ibnu Syanabud dalam kisahnya itu Ibnu Syanabud itu termasuk salah satu tokoh ya qurra yang juga mendapatkan hukuman itu sanksi, bahkan suruh taubat lah, nggak boleh membaca itu.
Tapi tetap saja kajian-kajian qiraat itu sampai sekarang masih ada. Nah, inilah kelebihan, keutamaan daripada kitab ya, keutamaan daripada al-qiraat ya, qiraat yang ada di tengah-tengah kita, yang mutawatir maupun yang tidak itu juga. Itu Pak Muhammad. Baik Bu, makasih Bu. Silabus saya sudah kirim ke Nur Azizah ya. Ya Bu, terima kasih udah Nanti kirim bisa juga ke grup. didistribusikan ke kawan-kawan. Siapa nanti yang membagi, silahkan dibagi sehingga pada pertemuan besok itu sudah mulai kita mengawali. Ada lagi yang ingin tanya? Yang belum jelas? Ini hadir semua nih. Ya Bu, alhamdulillah hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Iya. Alhamdulillah kalau nggak ada yang bertanya, mungkin cukup kali. Kalau masih ada, silahkan. Ibu sebelum ditutup mungkin bisa foto terlebih dahulu Bu. Oh boleh. Ini saya tutup dulu. Oke, buat teman-teman yang lain boleh dibuka dulu kameranya. Ini Mbak Chandra ya? Kenapa? Chandra. Ya Ibu, ya betul Ibu. Dah. Kenapa? Enggak. Oke, baik teman-teman semuanya. Coba saya cek dulu. Eva nggak nyalain kamera Kak? Oke, baik untuk yang slide pertama 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya slide yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Saya tadi Kak ada kayak hologram. Tampilannya kayak hologram. Ini kalau kuliahnya hibrid itu gimana? Ada fotonya enggak? Ada Bu kemarin. Iya Bu, kalau hybrid kemarin ada foto bersama juga. Jadi teman-teman yang Zoom ikut foto juga. Oh. Ini fotonya di offline. Karena banyak yang iya. offline yang datang. Oke Bu, alhamdulillah foto udah diambil sama Naska. Iya. Ini Bapak-bapak lulusan dari mana Bapak? Pak Afdol, ada Pak Basto. Saya dari Libya Ibu. Oh Libya. Itu Pak Basto. Sama seperti Afdol dari Libya. Oh, banyak yang dari Libya ya. Di Libya nggak belajar? Tidak Bu, nggak belajar qiraah. Belum nyampe. Iya. Ilmu baru Bu. Oh ya, alhamdulillah. Tapi tolong cari referensi di sana, mungkin seperti Al-Muhtasib, karya-karya yang lain itu. Baik, pertemuan kita sampai di situ. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis serta surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu bis-shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu musta'an.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar mana ada? Sehat-sehat Ibu. Nah itu.